kita bisa berjumpa pada siang hari ini. Kita masih diizinkan untuk mengadakan kegiatan webinar yang diadakan oleh Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau yang kita sebut dengan sapaan sayang CISC Indonesia. Tentunya kali ini atas kerjasama dan dukungan dari AstraZeneca. Webinar hari ini mengambil tema kupas tuntas kanker ovarium. Apa saja yang perlu diketahui setelah didiagnosis kanker ovarium? Sahabat CISC, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali jenis kanker yang menjangkiti umat manusia. Salah satunya yang sangat mengancam banyak jiwa perempuan di seluruh dunia adalah kanker ovarium. Namun, kanker ovarium ini sering terluput dari perhatian dan baru ditemukan ketika telah mencapai stadium lanjut. Jadi, sebenarnya apa saja yang perlu kita ketahui setelah terdiagnosis kanker ovarium ini? Yuk, kita temukan jawabannya sebentar lagi dari salah seorang pakarnya yang akan membagikan pengetahuan dan pengalaman di bidang spesial kewanitaan dari pukul 1:05 sampai dengan pukul 15 yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan nanti dari narasumber kita selama 40 menit dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Kita akan membahas topik apa saja hal yang perlu diketahui setelah terjangkit kanker ovarium. Dan tentu saja di sesi kedua ini saat tanya jawab kita bisa bertanya seputar yang telah disampaikan oleh narasumber kita. So, silakan persiapkan kuping kita semua untuk menyimak dengan seksama dan nanti di sesi tanya jawab boleh type di kolom chat pertanyaan Anda seputar pemaparan yang disampaikan. Nanti pasti akan dijawab tuntas oleh pembicara kita. Dan mohon izin, mohon dengan kerendahan hati semua speakernya tolong di mute ya. Kita akan mendengarkan dengan baik, dengan jelas sehingga kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya membacakan sedikit riwayat dari pembicara kita. Beliau lahir di Rangkas Bitung 21 Oktober 1959 dan berpangkat Kolonel CKM Purnawirawan 31418. Mudah-mudahan ini bukan nomor togel ya. Memiliki jabatan selaku staf Departemen Objit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan beliau bertempat tinggal di Jalan Pendidikan 1 nomor 24, daerah Cijantung, Jakarta Timur. Jangan lupa kirim berkat bila teman-teman mendapatkan ilmu dari beliau. Pekerjaan beliau selaku dokter umum di jajaran TNI Angkatan Darat dan selaku dokter spesialis objin di Rumah Sakit RSPAD sejak tahun 1998 hingga 2005. Dari tahun 2005 hingga 2017 hingga pensiun, beliau berkarya sebagai konsultan kanker kandungan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Kemudian di tahun 2008 hingga 2011, beliau sebagai Kadep Objin RSPAD. Di 2017 hingga saat ini, selaku mitra kerja Departemen Objin RSPAD. Beliau mengenyam pendidikan dari taman kanak-kanak hingga
sekolah menengah atas di sekolah yang sama, yaitu di Mater Dei Probolinggo. Pasti setia sekali ya beliau ini. Tahun 1987 lulus sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan di tahun 1997 lulus sebagai SPOG dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Di tahun 2005 lulus sebagai konsultan kanker kandungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari tahun 1987 lulus PDAD dari Akademi Militer. 2006 Selapakes, Pusdiskes. Kemudian di 2019 lulus Magister Hukum dari Fakultas Hukum UPN Jakarta. Beliau mengabdikan diri di beberapa rumah sakit seperti RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat, dan Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi. Beliau juga sebagai anggota di Ikatan Dokter Indonesia, POGI, dan HOGI. Beliau juga merupakan anggota kehormatan dari CISC Indonesia. Bersama beliau, CISC Indonesia, khususnya CISC Ginka, melakukan wisata ilmiah dan edukasi kanker hingga ke pelosok daerah Indonesia. Sahabat CISC, pasti sudah tidak sabar ya. Oke, izinkan saya mengundang dengan penuh hormat Dr. Toto Imam Suparmono, SPOG, konsultan onkolog MH. Jamu Japa Japu. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Alhamdulillah kita bertemu lagi di forum untuk membahas tentang kanker yang hari ini topiknya terkait dengan kanker ovarium. Yang pertama ingin saya sampaikan tadi Bu Maria, Mbak Maria juga sudah sampaikan bahwa saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijrah yang sudah berlalu, tapi gaungnya masih ada sampai sekarang. Buktinya saya sekarang ini posisinya lagi mudik karena Idul Fitri. Jadi saya sekarang posisinya di Surabaya. Ini kebetulan ada acara di Hotel Santika Gubeng, jadi saya bicara di situ. Mudah-mudahan tidak terputus-putus karena wifi hotel kenceng banget di sini. Alhamdulillah, Dok. Maria, selanjutnya ini bisa saya teruskan nih. Ini sudah di-share ya? Boleh, silakan. Jadi kalau saya disuruh bicara tentang ovarium, apapun kankernya sebetulnya, semua bertujuan untuk agar audiens, ibu-ibu sekalian atau bapak ibu sekalian bisa memahami permasalahan tentang kanker ovarium ini atau kanker apa saja kalau itu menjadi topik. Kemudian paham bagaimana menghadapinya dan paham bagaimana mencegahnya. Ya, jadi itu hal yang bapak ibu bisa kerjakan, karena kalau urusan mengobati, biarlah kami dokter-dokter ini yang bekerja di rumah sakit ya untuk bisa mengobati. Rumah sakitnya pun yang minimal yang B, yang tipe B, yang bisa mengobati B dan A, yang bisa mengobati kanker, yang dikasih kesempatan untuk mengobati pasien kanker. Karena yang C apalagi yang D tidak direkomendasikan untuk mengobati pasien kanker. Itu yang untuk pasien-pasien BPJS. Kalau yang bukan BPJS ya sebetulnya di mana saja ada dokter ahli kanker
kerja di rumah sakit mana, bahkan kerja di rumah puskesmas misalnya itu, asal dia kualifikasinya, kompetensinya ada ahli kanker, maka dia bisa mengobati pasien kanker di mana saja. Lanjut. Tentang kanker ovarium ini Bapak dan Ibu, ini saya ingatkan gambar ini posisinya ya. Jadi yang sebelah kiri ini kandungan ada di dalam rongga pelvis. Ya, kandungan. Yang isinya vagina, ada serviks, ada badan rahim, ada saluran telur atau saluran tuba, dan ada indung telur atau ovarium. Ya. Ini ada di dalam bagian dalam daripada tubuh para wanita. Kalau yang di luarnya namanya vulva ini. Tapi kesemuanya ini bagian dari alat kelamin wanita ini, kalau nggak care mengurusinya, maka semuanya bisa kena kanker. Ya, kalau nggak waspada bisa kena kanker. Nah, kita tidak membahas semua kanker, tapi membahas khusus tentang kanker yang terjadi ovarium. Lanjut. Nah, ini posisinya. Jadi ada vagina ini yang merah bawah ini, kemudian rahim. Kemudian di rahim itu ada saluran telur, ada yang putih ini indung telur. Posisi di depan vagina atau di depan rahim dan vagina itu ada kandung kemih dengan saluran kemihnya. Di belakangnya ada bagian akhir dari usus, yaitu rekto dan sigmoid ya, yang berakhir di anus. Jadi ada ini posisinya ya. Vagina ada di tengah-tengah. Lanjut. Lanjut saja. Nah, ini ingat tadi ini vagina, ada mulut rahim, kemudian badan dan rongga rahim, ada saluran telur kanan kiri, indung telur kanan kiri. Lanjut, itu anatominya, lanjut saja. Nah, ini pasien-pasien yang datang ke saya di foto, datang dengan perut membesar, lanjut. Perut membesar ya. Perut membesar, lanjut. Nah, ini setelah dibuka ternyata indung telurnya tadi membesar. Ini salah satu indung telur yang membesar, warna putih, isinya cairan, disebut stoma ovari ya. Kalau dia mengisi rongga rahim penuh, namanya permakna. Besar banget ya. Lanjut. Itu isi cairan, kalau yang padat, ini padat ya. Seperti bakso urat gitu, tapi ini besarnya sampai sebaskom. Bapak dan Ibu ketahui bahwa besarnya indung telur yang normal itu paling besar, paling diameternya 3 cm ya. 3 cm. Sebesar punyanya laki-laki. Bijinya laki-laki itu sama dengan ovarium besarnya. Seperti itu, 2-3 cm. Tapi kalau membesar, tadi yang kista bisa sebaskom. Ini yang padat, ya bisa sebaskom. Besar banget, Bu. Perutnya tadi yang ditunjukkan fotonya besar banget. Lanjut. Nah, tapi ada juga bentuk yang bukan kista, bukan tumor yang berisi cairan, bukan juga padat, tapi berbentuk tumor yang berisi jeli. Seperti ini. Ini isi jelinya yang sudah tumornya pecah, mengeluarkan produksinya bermacam-macam bentuk jeli, tapi semuanya jeli, Bu ya. Semua jeli ini sebaskom banget ya. Jadi bisa macam-macam, Bu. Orang yang datang ke sana, ke saya ke rumah sakit bisa menderita tumor atau kista yang berasal dari indung telur yang kemudian isinya macam-macam. Lanjut. Udah ya, Ma, aman ya, Ma. Lanjut, aman, Ma, aman. Nah, apa sih kanker ovarium atau indung telur itu? Yaitu kanker ovarium adalah suatu keganasan yang terjadi pada indung telur wanita. Indung telur wanita tadi sudah saya sebut besarnya kira-kira diameternya maksimal 3 cm ya. 3 cm ini maksimal ya. Kalau jadi tumor atau sampai jadi kanker ya membesar sampai ketemu dokternya itu ukuran berapa. Ini pun kalau sudah kena kanker ya seperti kanker yang lain ya, kanker yang lain bisa menyebabkan ke arah kematian. Lanjut. Nah, ya ini
kematian kanker reproduksi itu paling banyak ini karena kanker kematian akibat kanker ovarium juga menduduki penyebab pertama dari kalau orang sudah kena kanker, maka kalau perempuan sudah kena kanker ovarium, maka kemungkinan meninggalnya itu sangat besar. Jadi ya kalau dia betul-betul lolos bisa selamat ya alhamdulillah. Ini paling susah Bu ya, karena macamnya juga banyak ya. Nah, kalau orang sudah menderita kanker ovarium, beda dengan serviks ya. Kalau serviks, kalau diobati ya ada harapan sembuhnya juga besar, lebih besar ya. Kalau kanker serviks, asal ketemu makin dini makin besar kemungkinan sembuh. Tapi kalau ovarium ini enggak Bu. Yang kemungkinan besarnya bukan sembuhnya, tapi matinya yang kemungkinan besar. Kemungkinan besar meninggal karena kankernya itu yang paling banyak pada kanker ovarium. Ya, di lain pihak kematiannya paling banyak, tetapi deteksi dininya itu paling susah Bu. Jadi ini ya sangat susah untuk mendeteksi orang yang kena kanker ovarium pada stadium dini. Ya ujuk-ujuk tahu-tahu sudah kanker ovarium sudah stadium 3 atau stadium 4 gitu. Yang dini susah ya. Karena susah menimbulkan gejala-gejala yang orang jadi waspada. Gejala-gejala itu kalau sudah timbul biasanya sudah ada kankernya gitu. Ya. Itu berbeda dengan serviks yang seperti itu. Lanjut. Ya, deteksi dininya susah Ibu ya. Ya, itu gejalanya banyak ya, banyak sekali ya tadi disebut ada 10 tanda dan gejala ya. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala itu ya sudah kena kanker. Padahal kan maunya ibu-ibu kan sebelum kena kanker sudah terdeteksi mau kena kanker ovarium. Nah, itu susahnya di situ. Ya, nggak ada, jarang sekali perempuan mau datang hanya sekedar untuk deteksi dini ya. Yang ngerti ya pinter ya datang aja setahun sekali sambil pap smear sambil USG ya, itu sudah menguntungkan. Tapi ibu-ibu kan sudah tahu untuk pap smear saja baru angka cakupannya paling se-Indonesia ini maksimal 10% orang yang menjalankan pap smear. Jadi kalau menjalankan pap smear sekalian menjalankan pemeriksaan USG, maka itu bagian dari deteksi dini terhadap kanker ovarium dan serviks. Jadi satu. Nah ini keluhan macam-macam ya, perut kembung, nyeri, gangguan kencing, ya, gangguan makan, ada gangguan haid, macam-macam ya. Kelelahan dan sebagainya ya. Lanjut. Itu nggak spesifik. Jadi gejala yang ada itu tidak spesifik untuk kanker ovarium. Ya, memang betul-betul susah Bu. Mendeteksi ovarian cancer ini susah. Ya, rasa kembung, rasa enggak enak di perut itu, kemudian sering kencing. Ya, gangguan hormon itu termasuk gangguan menstruasi. Biasanya kalau sudah ada gangguan-gangguan ini sudah jadi kanker. Lanjut. Ya, ini yang sering ini perut membesar, ada benjolan, gangguan BAB, gangguan kencing, gangguan haid ya karena gangguan hormonal. Nah, kalau sudah ada gangguan ini sudah ada kankernya. Biasanya begitu. Lanjut. Faktor risiko tidak menikah, ya. Kalau ibu-ibu tidak menikah atau tidak punya anak, ya memang itu risiko untuk kena kanker ovariumnya lebih besar daripada yang menikah dan punya anak. Menikah tapi tidak punya anak berisiko. Apalagi tidak menikah. Jadi menikah ini memang bagian dari yang menyelamatkan wanita. Jadi ada wanita-wanita yang belum menikah, segeralah menikah. CISC kalau perlu mensponsori. Kalau ada wanita muda tidak menikah, golek no bojo. Ya, Pak Usman suruh cari Pak Usman.
Ya. Nah, kemudian orang yang terapi hormonal lama, ikut suntik terus, ikut KB terus, wah, waspada, waspada. Belum tentu jadi kanker, tapi waspada. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Hak tadi, ambasador tadi, ya, ada riwayat keluarga ini. Jadi kecenderungan untuk kena kanker ovarium jadi lebih besar kalau ada riwayat keluarga. Hati-hati ya. Lanjut. Nah, deteksi dininya yang paling gampang itu USG. Inilah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu betul-betul untuk deteksi serviks tiap tahun melakukan pap smear, minta deteksinya ke dokter kandungan yang bisa periksa dengan USG. Nanti USG-nya memeriksa bagian perut ibu. Pap smear-nya bagian serviks, USG-nya bagian di dalam perut untuk periksa kandungannya. Dua itu, nanti dokternya kalau perlu menambah pemeriksaan darah atau tumor marker. Kalau itu rutin 1 tahun sekali, ibu belum jadi kanker, sudah ketahuan ada benjolan di dalam perut. Lanjut. Lanjut aja. Nah ini ibu, ya dasarnya ibu ini indung telur yang menjalani proses pembentukan telur, ya. Jadi pembentukan telur ini calon telur, ini dalam folikel primer ini, di dalamnya ada calon telur. Kemudian dia berkembang menjadi folikel de Graaff. Ini folikel de Graaff. Di dalamnya ada telurnya. Ini bergerak di pinggirnya ovarium, Bu, pinggirnya ini. Nanti pada waktu telurnya ini sudah matang, ini pecah, Bu, pecah. Terjadi ovulasi. Ya, ovulasi nanti telurnya keluar, sisa-sisa folikel ini akan berkembang menjadi corpus luteum ini, ya, corpus luteum. Ya, kemudian kalau Ibu perhatikan, ini kan ada proses pecahnya ini. Pecahnya dinding daripada ovarium. Harus diikuti dengan proses penyembuhan. Nutup lukanya harus nutup lagi, harus sembuh lagi. Ya, itu tiap bulan Ibu mengalami itu. Telurnya berkembang, ovulasi, dindingnya pecah pada ovarium, ya, keluar telurnya, sisa-sisa folikelnya menjadi corpus luteum, nanti memproduksi hormon, kemudian luka bekas pecahnya ovulasi tadi harus sembuh, ya. Jadi ada proses penyembuhan. Kadang-kadang karena ini kan di permukaan ovarium terjadinya itu tadi, di permukaan ada proses penyembuhan yang tidak sempurna. Di sini terjadi mutasi. Jadi karena proses ini alamiah, ada di tepinya dinding ovarium, maka kemungkinan terjadi kankernya besar, Bu, di sini. Memang benar kira-kira 70-80% kanker ovarium itu terkait dengan pecahnya ini dinding ini. Jadi pecah tapi tidak sembuh dengan sempurna, terjadi mutasi. Nanti mutasi pertama, nanti ada ovulasi lagi, pecah lagi, sembuhnya tidak sempurna lagi, mutasi kedua, ketiga, keempat, lama-lama jadi kanker. Kanker yang terbanyak dari ovarium ini, kanker yang ada di tepi ini, epitel ovarium. Ini karena terjadi tempat ovulasi tadi. 70% sampai 80% kanker ovarium itu tipenya yang epitelial. Epitelial itu terkait dengan pecahnya ovulasi tadi. Jadi kalau sampean tiap bulan nih indung telur yang kanan pecah sembuh, terus bulan berikutnya kan kiri pecah sembuh, tidak pernah istirahat. Jadi pada orang yang yang tidak menikah dan tidak punya anak, nggak pernah istirahat ovariumnya. Ovariumnya pecah sembuh, ovulasi pecah sembuh, nggak pernah istirahat. Tapi kalau ibu-ibu nanti menikah kemudian hamil, jadi tidak terjadi ovulasi, Bu. Menguntungkan untuk ibu. Jadi memang harus hamil, ya. Kemudian setelah hamil menyusui, masa nifas menyusui, berhenti juga, tidak terjadi haid.
Jadi itu bagian untuk menyelamatkan ibu-ibu supaya tidak kena kanker ovarium. Ya, menikahlah. Contohlah Bu Maria ini, ya sudah menikah. Lanjut. Nah ini ya, jadi ibu perhatikan, ya. Jadi folikelnya ada di dalam, ada di epitel luar, ada di tengah-tengah. Ini menunjukkan bagian-bagian ovarium yang bisa menjadi sel kanker. Yang paling sering yang epithelial layer ini. Ya. Jadi lapisan epithelial ini 70-80% tipe kanker ovarium itu berasal dari epitel tempatnya ovulasi yang pecah, dindingnya pecah tadi. Lanjut. Tadi makannya telat, jam 10 baru makan. Nah, ini tipenya. Tipe 3 tipe kanker ovarium. Yang paling banyak kanker epithelial ini. Terjadi ovulasi, ya lukanya nggak sembuh, ada mutasi di sini. Epithelial ovarian cancer ini sekitar 70% sampai 80%. Yang lain sedikit-sedikit pada stromal, yang bagian tengah daripada ini, kemudian germ cell yang ada pada bagian yang membentuk telur, Lanjut. Nah ini kalau sudah kankernya ada pada ovarium saja, belum kemana-mana, disebut stadium 1, ya. Tapi kalau dia sudah mulai keluar di jaringan, di kena tuba misalnya begitu, sudah stadium 2, ya. Stadium 3 sudah keluar dari rahim, ya. Jadi keluar dari kandungan ini sudah stadium 3, sudah ke usus misalnya gitu. Ke liver sudah stadium 3. Kalau stadium 4 sudah jauh kena tulang misalnya gitu. Kena otak itu stadium 4, ya. Lanjut. Nah, ini treatmentnya yang tidak jauh-jauh amat dari treatment seperti yang lain, Bu. Kalau bisa dioperasi akan dioperasi. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi. Ini yang kedua, ada pertimbangan-pertimbangan kanker kondisi tertentu bisa dilakukan radiasi. Ya, 3 ini aja. Nanti di kemoterapi ini berkembang juga dengan obat-obat yang lain yang makin berkembang. Kemoterapinya juga macam-macam, ya. Lanjut. Tapi nggak ada di situ misalnya terapi kanker ovarium dengan jahe putih misalnya gitu. Apa ya gitu ya? Nggak bisa. Atau jahe merah, minum jahe merah enggak, ya. Atau kambing, tanya kambing, mau enggak tumornya dipindahkan ke kambing? Ya kambingnya nggak bisa ditanyai, ya. Jadi Ibu harus bekerja dengan dokter, dengan bagian medis untuk mengobati kanker ovarium ini. Penyebabnya yang dilanjutkan kanker ovarium tadi yang ramai sekali. Yang memicu adalah senyawa kimia seperti kanker yang lain. Ya, senyawa kimia, radiasi, virus. Ke-mute, Dok. Dok, speakernya ke-mute. Nah, Lanjut. Dok, host tempatnya dokter kok berisik ya? Iya, masih masuk ya? Ya, Iya, dokter. saya dekatkan Maaf ya, jadi kita nggak konsen. Terima kasih, dokter. Ya, memang pelan-pelan dulu banyak orang. Ya. Ya, kemudian Bu ya, lanjut yang paling penting senyawa kimia ya. Senyawa kimia masuk lewat mulut, hati-hati lewat makanan, lewat minuman. Lanjut aja. Nah, kemudian senyawa kimia lewat paru-paru ya, asap rokok itu juga bisa menyebabkan kanker ovarium ya, sama dengan kanker-kanker yang lain. Kemudian radiasi. Hati-hati Ibu yang memakai radiasi ya. HP itu hati-hati. Lanjut. Nah, ya itu kalau semua senyawa kimia tadi yang kuning ini Bu ya. Senyawa kimia yang kuning ini kita sebut karsinogen, akan menyebabkan mutasi-mutasi ini pada kanker ovarium. Senyawa kimia yang kena kena ovarium
juga dari obat bedak talek Bu ya. Bedak talek itu dicurigai lah menyebabkan kanker ovarium, yang jadi kalau ibu ngasih talek pada selangkangan bayi perempuan bisa menyebabkan masuk ke dalam taleknya, nempel di luka ovulasi tadi. Nah, itu akan memicu terjadinya kanker. Lanjut. Ya. Kemudian selain kemoterapi juga sekarang berkembang targeted terapi yang ditujukan pada salah satu bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan kanker, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan kanker itu terkait dengan yang kalau dengan obat-obat yang memblocking reseptor tadi itu bagian dari targeted terapi. Lanjut. Namanya PARP ini misalnya ya, inhibitor daripada PARP ini juga menyebabkan blocking pada proses pertumbuhan dan perkembangan kanker, itu termasuk targeted terapi. Lanjut. Nah, itu bagian orang kalian yang bisa lebih pintar ya. Apalagi kalau di situ ada mutasi jadi BRCA ya, mutasi BRCA, nah itu juga terkait dengan keberhasilan daripada terapi targeted terapi tadi. Lanjut ya. Jadi yang bagian akhir, walau susah dideteksi secara dini, susah ya. Tetapi kalau ibu melakukan pemeriksaan teratur kandungannya dengan USG tadi, ya setahun sekali saja akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya, jangan ragu-ragu untuk itu. Ya, terapi utamanya kanker ovarium itu dengan operasi, dengan kemoterapi, dengan pertimbangan radioterapi. Nah, pada perkembangan sekarang dilakukan terapi-terapi target. Ya, lanjut. Ya, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Walaupun ini agak suasana tidak menguntungkan karena saya di hotel ini. Habis memang posisinya saya ada acara di keluarga, jadi saya sambil menyaksikan acara keluarga dan sambil memberikan webinar ini. Yang datang kok sedikit banget itu, promosinya kurang ini ya. Oke Mbak Maria, terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Toto yang sudah mau ya meluangkan waktu dari kenyamanan. Coba kita pikir ya, sahabat CISC, beliau harus berkumpul dengan keluarga, tapi masih ingat loh sahabat CISC. Makanya, ayo cepet-cepet yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat ya. Nanti kita akan sampaikan ke Dr. Toto. Nah, di sini sudah ada nih masuk pertanyaan. Saya lihat. Ya nih Dok, nih lumayan loh Dok, udah 78 peserta. Ya, lanjut. Ya, coba kita lihat pertanyaan mereka yang sudah masuk. Oke, selamat siang Dok. Mohon izin bertanya, mengapa setelah terkena kanker ovarium tidak bisa BAB dan buang air kecil secara normal? Itu ada satu pertanyaan. Oh, setelah operasi itu? Setelah operasi iya. maksudnya? Di sini ya, sih operasi itu kan motong semua. Ya, ketika operasi staging daripada kanker ovarium kan dilakukan operasi, bisa mengangkat kandungannya ya. Mungkin saja ada saraf-saraf yang kecil yang tampak dengan dokternya bisa kepotong sementara. Jadi ya, pada waktu kepotong itu kalau sarafnya itu terkait dengan BAB, terkait dengan BAK, ada gangguan tapi bersifat sementara. Nanti secara bertahap urat sarafnya nyambung lagi, baru kemudian akan bisa lancar lagi. Sabar saja, memang itu nanti akan kembali ke arah yang normal ya. Akibat operasinya biasanya ya, bukan kankernya.
Ya, semoga Lanjut. terjawab ya yang tadi bertanya Mbak Ica ya kalau nggak salah. Sekarang ada Dokter Mega juga bertanya, dokter, bagaimana untuk deteksi dini CA ovarium jika kita tidak ada gejala, tetapi ada gen keluarga CA mame. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, apakah untuk Gimana, nih, Bu? beliau bertanya, bagaimana untuk deteksi dini kanker ovarium jika kita tidak ada gejalanya, tetapi ada gen dari keluarga memang yang iya, betul. Saya bilang, semua orang juga bilang itu deteksi dininya ini susah ini CA ovarium. Ibu tinggal hanya rajin aja ketemu dokter ketika ibu melakukan pap smear lah di dokter kandungan. Ya, pap smear jangan di laboratorium. Kalau pap smear-nya di laboratorium, ibu hanya periksa serviks saja, tidak melakukan pemeriksaan di dalam perut. Tapi kalau pap smear-nya di dokter kandungan, dilakukan USG, minta dilakukan USG di dalam rongga perutnya. Untuk deteksi dini besarnya ovarium. Kan tadi ovarium besarnya normal 3 cm. Jadi kalau lebih ada 5 cm misalnya, besarnya harus curiga, harus dikejar. Ya, harus dikejar. Lanjut. Nah, kemudian lanjut pertanyaannya, apakah untuk wanita yang tidak menikah dan tak punya anak akan lebih mudah terkena CA ovarium jika sudah menopause? Bagaimana cara mencegahnya? Mencegah apa? Apakah untuk wanita yang tidak menikah dan tidak punya anak akan lebih mudah terkena CA ovarium jika Betul. sudah menopause? Betul. Makanya kalau nggak menikah, nggak punya pasangan hidup, harus lebih sering lagi. Jangan sampai lepas untuk periksa kandungan. Ya, kalau tidak menikah. Harus setahun sekali itu harus disiplin malah ya. Meningkatkan disiplin untuk periksa kandungan. Lanjut. Oke. Ya. Ada satu lagi, bagaimana kiat untuk deteksi dini agar cepat diketahui ada CA ovarium dan apa seperti paparan Dokter Toto tadi setiap tahun diperiksa USG, pap smear, pemeriksaan dalam oleh dokter kebidanan. Ya, USG-nya Tapi USG bagaimana perut jika saja, nggak wanita usah itu pemeriksaan dalam. USG-nya USG perut saja. Jadi kalau pada ibu yang masih virgin, nggak dimasukkan ke dalam vagina, dari perut saja. Pokoknya disiplinlah melakukan pemeriksaan USG. Disiplin setahun sekali. Lanjut. Harus tetap disiplin ya. Dok, Ya. bagaimana kalau kita buka forum untuk yang peserta yang raise hand untuk berbicara langsung, bertanya. Boleh ya dok ya? Ya, silakan. Ya, saya akan undang yang raise hand saat ini. Ibu Hosiana, silakan Ibu Hosiana di unmute. Iya. Ya. Selamat siang Pak Dokter, terima kasih. Ya, selamat siang. Saya sebelumnya itu tahun 2015 saya pernah USG, tapi rupanya salah diagnosa, dibilangnya batu ginjal. Terus udah gitu tahun 2017 itu sempat di ronsen perut, dibilangnya katanya oh bukan di ginjal, di ureter. 2018 rupanya ginjal sama ureter saya nggak apa-apa, tapi ovarium itu hasil dari CT scan. Jadi USG-nya nggak. Itu kenapa ya? Ya berarti ya nggak teliti aja. Nggak teliti, Bu. Kan nggak semua dokter yang ahli USG itu bisa melihat yang sangat kecil, Bu. Tapi kalau yang kalau USG itu bisa ganti-ganti dokter, Bu, atau cari dokter yang paling pinter lah USG-nya. Ya. Nah, itu scan juga boleh. Pakai scan nanti dipertajam USG dibalik. Boleh. Jadi Ibu scan dulu MRI dulu, nanti hasilnya kalau ditemukan benjolan paling enggak 5 cm benjolan tadi di indung telur, nanti dilanjutkan dengan USG yang USG Doppler namanya.
USG Doppler. Dokternya pasti tahu kok, Bu. Dikecer, Ibu, Oh, nanti. itu emang kita bisa minta sendiri ya, Pak? Dok. Nah, setelah Kalau tadi MRI CT scan sama- juga ada, Itu kan CT harus scan ada ini. Kalau apa periksa sendiri ke dokter, mintanya screening kandungan gitu aja, Bu. oh. Mintanya screening kandungan. Dokternya sudah tahu maksudnya. Iya. Ya, Terima Lanjut. kasih, Dok. ya. Ya. Jadi Ibu Hosiana kalau mau cari yang pintar ke Dokter Toto saja ya. Ini marketingnya saya. Ya. Buat saya saja. Iya nih. Lanjut. Ini Oceana Iya. ini bukan nama saya. Ini nama Ya, gereja. ya, Saya ya. lupa ubahnya. Oh, Nona. ya. Lupa. Oke, terima Lupa kasih Bu ubah. Nona. Semoga Iya. terjawab ya. Iya, makasih. Mungkin sekarang Ibu Hana, boleh Ibu Hana? Silakan open cam kalau mau bertanya, saya berikan kesempatan. Dokter Toto, saya nggak buka cam ya, Dok. Ya. Maaf, ya udah. Dok, saya biasanya lakukan pap-smear tuh dengan transvaginal. Apakah itu bisa ya, Dok? Maksudnya mirip pemeriksaan bisa melihat rahim dengan ovarium. Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kalau terdapat CA ovarium, BAB-nya kan bermasalah. Apakah itu mirip dengan kalau kita kena CA lambung? Kalau kita kena CA lambung, jadi kecil-kecil tuh warnanya hitam. Berarti itu udah campur darah ya, Dok. Sama yang terakhir, kalau tidak ada gen terjadinya kanker ovarium, apakah itu mungkin bisa terjadi, Dok? Itu saja pertanyaan saya 3. Mohon dijawab. Terima kasih, Dokter. Terima Jadi kasih, Kak Maria. Yang pertama tadi apa, Maria? Tentang itu, Dok, kalau transvaginal, itu apakah bisa Oh, ya, deteksi itu. juga melihat rahim dengan satu lagi apa ovariumnya? Maksudnya USG transvaginal. Vaginal, betul. Kalau USG transvaginal memang ditujukan untuk melihat bagian dalam, Oh, oke. tapi bukan untuk pap smear. Ya. Pap smear itu kan bukan mengambil sampel permukaan ke serviks. Kalau USG transvaginal memang untuk dalam, tapi kalau untuk yang virgin yang masih perawan nggak pakai transvaginal tapi lewat perut, Iya. transabdominal, ya. Yang seperti kita Yang lagi penting hamil ya. sama-sama USG, ya sama-sama USG. Yang upaya. Oh, oke. Memang benar bahwa nanti ada lolos, ada yang nggak ketemu. Wajar, memang itu tergantung pemeriksanya, tergantung alat periksanya, tergantung nasib ibunya itu ya. Jadi memang kanker ovarium itu sulit, susah, gampang lah begitu ya. Kalau sudah Iya. besar banget, bisa menekan usus ya akan mengganggu BAB. Kalau belum menekan usus ya belum mengganggu BAB dia. Ya. Jadi belum tentu ada gangguan BAB, Bu. Karena itu tergantung sudah menekan usus atau belum. Iya, Dok, itu Ya. dalam USG kan Kalau ada 2. Dok, Ya. itu USG-nya abdomen atas apa yang bawah kita ambil atau kedua-duanya? Ya kedua-duanya. Biayanya lebih mahal sih. Abdomen atas bawah periksa semua. Oh, jadi harus lengkap ya, Dok? Iya, supaya mencari benjolan di tempat lain sekaligus. Oh, oke. Iya. Terus yang Ya. tadi, Dok, apakah kalau tadi ya BAB-nya itu udah tadi dijawab. Kalau tidak ada gen ovarium CA, apakah itu mungkin juga bisa terjadi, Dok? Misalnya dari lifestyle atau bagaimana dapatnya atau ada virusnya atau bagaimana gitu loh, Dok. Terima kasih, Dokter. Nggak ada terkait virus, Bu, untuk ovarium. Ovarium tidak Oh. terkait virus. Jadi faktor gen mutasinya aja ya, Dok? paling banyak karena senyawa kimia paling banyak. Ya Ibu Oh, harus hati-hati yang senyawa kimia atau hormonal yang terapi itu yang bisa memicu terjadinya kanker ovarium. Kalian bawa barangnya banyak banget sih ya. Ya. Terima Kenapa? kasih, Dokter. Sangat Ya. menjawab. Sehat Ayo, selalu, Dokter. Lanjut. Sehat selalu ya Bu Hana. Mbak Silakan Maria. bagi. Halo, siapa ini? Mau tanya Sama- ya, Dengan siapa ini? Bu Asi dari Bengkulu. Oh iya, apa kabar Bu Asi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, minal aidin wal faizin meskipun Ya, telat. sama-sama Dokter Mohon Toto, maaf lahir minal batin. aidin wal faizin. Ada pertanyaan Iya, dari sama-sama, teman Bu boleh Asi, Pak, ya. Dokter Toto? Ya Bu Asi silakan. Iya, jadi ada teman saya nih Dok, dia tuh minta diterangkan
bagaimana gejala kanker ovarium, satu, keduanya perawatannya apa saja, ketiga apakah kalau kanker ovarium itu bisa sembuh total. Cuman itu pertanyaannya 3, Dokter Toto. Terima kasih. Ya, jadi yang kanker ovarium itu memang sulit untuk deteksi dini, Bu. Jadi orangnya harus rajin periksa kandungan. Jadi pedomannya tadi, ovarium ini besarnya normal, maksimal 3 cm. Dokter itu kalau melihat ada benjolan di dalam ovariumnya membesar, baru kita curigai membesar kalau dia ukurannya 5 cm atau lebih. Jadi kalau 5 cm besarnya ketemu, dokter akan periksa tumor markernya CA125 dicek. Kalau membesar juga atau tumor marker yang lain ya, tumor marker yang lain. Yang paling banyak ada CA125. Tapi bisa CEA, bisa AFP gitu. Tapi dasarnya itu harus ukuran ovariumnya. Ukuran ovariumnya membesar dulu. Baru kita curiga dokternya. Ya, makanya tahunya dari mana? Ya dari USG tadi, USG atau CT scan atau MRI itu ketahuan ovariumnya membesar. Nah, kalau sudah ketahuan membesar, dokternya curiga itu terkait dengan keganasan ovarium, maka langkah kedua harus operasi. Kalau operasi nanti akan ketahuan stadiumnya. Masih di ovarium saja berarti stadium 1. Sudah ke alat kandungan yang lain stadium 2. Sudah dikena perut bagian dalam perut stadium 3. Yang jauh-jauh sudah ketahuan duluan. Kena paru stadium 4 misalnya gitu. Ya itu terkait dengan survival harapan hidupnya. Ya, sembuh enggak sembuh itu tergantung nanti itu ketemunya dokter pada stadium mana. Ya. Jadi jangan tanya stadium dulu, wong periksa screening aja enggak mau misalnya gitu. Ya. Jadi tetap mau screening USG dulu baru takut kena kanker ovarium. Takut tapi enggak mau periksa USG setahun sekali. Ya repot. Repot seperti itu ya. Bu Asih ya. Iya. Lanjut. Iya, Dok, jelas. Itu Jadi kira-kira disiplin ya. nanti sembuh total ya, Dok? Misalnya sudah perawatan, sudah apa gitu. Kalau dia kena ketemunya di awal stadium 1A ya, angka survival 5 tahunnya itu asal stadiumnya stadium 1A. 1A itu kena 1 ovarium belum kemana-mana. Oh, itu bisa sembuh total ya, Dok? Bukan sembuh total, angka survivalnya, harapan hidupnya. Kita kalau kanker kan mengatakan harapan hidup, bukan ngomong sembuh. Ya. Oke, terima kasih banyak, silakan. Dok. Ya. Lanjut. Yang penting harus disiplin ya dok ya. Harus disiplin USG. Iya, untuk USG. Ya, ini ada Ibu Elis. Ibu Elis, raise hand, silakan. Open Lanjut. cam, Bu. Sebentar, saya lagi sambil nyetir nih, sorry ya. Oke, hati-hati ya Ya. Bu. Ya, silakan Bu. Ini dok, saya tahun lalu bulan April terdiagnos ada kista. Karena saya tiba-tiba nggak bisa kencing ya dok ya. Ya. Kemudian akhirnya saya dioperasi. Setelah operasi, tahu-tahu hasil patologi menyatakan saya CA ovarium grade 1 karsinoma endometriosis. Ya, tapi saya operasinya itu tidak melakukan prosedur onkologi, dok. Yang operasi siapa? Dokter kandungan, tapi kan dokter kandungan Obgyn yang kebidanan, dok, Di kota mana? di Jakarta. Salah lah, dari pertama sudah salah. Ya tuh dok, Kalau makanya. misalnya dokternya sudah curiga gitu, ada keganasan, yang operasi harus dokter kanker. Nah, di Gini, Jakarta susah cari dokter kanker, Bu. Enggak, dok. Gini, dok. Pada waktu hasil tes CT scan,
tes darah, semuanya itu bagus, Dok. Tidak ada indikasi CA. Oh ya. Tapi kan Ibu belum ketemu dokter kandungan. Sudah pada saat saya datang itu kan Dokter sudah dengan kandungan dokter kanker kandungan. maksudnya. Oh iya, Kanker betul. kandungan. Iya. Betul, Dok. Betul, benar Yang harus sekali. yang menyatakan itu bahwa tidak ada kecurigaan ke arah kanker itu harus dokter kanker kandungan, Bu. Iya. Bukan Kemudian dokter kan, kandungan. iya, dilakukanlah patologi kan. Patologi Ya. hasilnya saya CA, Dok. Terus Saya dikirim ke kandungan, ke kanker. Betul, saya digiring ke sana. Akhirnya tes kan sudah nggak bisa apa-apa dong, Dok, karena kan pilihannya ya operasi ulang ya kan, Dok. Iya. Kemudian saya memang menjadwalkan operasi ulang tadinya, Dok. Ya. Tapi di perjalanan saya kena COVID. Sembuhnya sangat lama, sampai 2 bulan. Akhirnya saya nggak bisa lagi operasi. Dan saya lakukanlah PET scan, Dok. Hasil PET scan saya nggak ada, pokoknya bersih ya, Dok, menurut PET scan-nya. Kemudian Tenang, 1 tahun kemudian saya PET scan lagi. Baru bulan April kemarin. Hasilnya juga tidak ada, tidak semua. Nah, Dok, yang mau saya tanya, bisakah saya tuh dinyatakan bahwa kondisi saat ini tidak ada sel kankernya? Bisa nggak sih, Dok, kayak gitu? Nggak bisa. Ibu operasinya kan inadequate, belum komplit. Jadi dokternya harus kembali ke dokter kandungan yang kanker untuk mengkomplitkan operasinya, sempurna operasinya. Untuk Tapi sekarang kan nggak ada sisa sudah yang 1 lain. tahun ya, Dok. Apa masih bisa? Bisa aja kan, demi komplitnya itu nggak masalah. Yang penting sudah didukung data-data, ya. Kalau misalnya Ibu tidak melakukan operasi itu tidak akan terjawab pertanyaannya. Jadi ngambang ya, Dok, istilahnya. Iya, ngambang terus. Ya, hanya berdasarkan PET scan terus jadinya. Lanjut. Oke, thank you, Iya. Dok. Ya. Terima kasih, Bu Elis. Ya, ini ada pertanyaan bagus nih, Dok, dari Ibu Maya. Dok, seberapa akurat tumor marker CA125? Karena ada case CA125 normal 21, tapi hasil patologi anatomi karsinoma endometrioid. Ya, tumor marker itu ditujukan untuk epithelial cancer. Nilai diagnostiknya itu 70%. Jadi 70% memang bisa membuktikan dia ada keganasan atau tidak ada keganasan. Ya, 30%-nya bukan gitu. Jadi memang bisa CA125-nya normal tapi ternyata dia cancer. Kan ada 30% nilainya yang tidak terkait dengan CA125. Ya. Lanjut. Ya, nilainya terima 70%, Bu. Ini diagnostiknya, ya. Ya, semoga terjawab ya. Lanjut. Maya. Kemudian ada dari Ibu Afrina Silalahi. Selamat siang, Dok. Mau bertanya, seberapa besar kemungkinan kanker ovarium bermetastasis ke tulang? Wah, itu saya tidak tahu jawaban angkanya ya. Jadi kalau misalnya dia bisa menyebar kemana-mana, ya. Yang penting Ibu itu jangan sampai menyebar kemana-mana. Jangan terus ngomong, kalau misalnya saya jawabannya, oh cuman 30%, jadi Ibu menunggu. Aman, enggak usah tulang saya, enggak usah diperiksa-periksa. Ya enggak begitu jawabannya kan. Ibu tetap harus periksa PET scan misalnya, karena itu yang mendeteksi tulang-tulang kena apa enggak. Misalnya begitu. Ya, tapi bisa kena tulang. Bisa kena tulang memang. Lanjut. Iya. Kemudian dari Ibu Nanda, selamat siang dokter, izin bertanya, saya dengan Nanda CA Mamai sedang konsumsi tamofen. Apakah pengaruh dengan pemakaian obat hormonal tersebut?
sejak kemo 1 tahun ini. Saya tidak datang bulan. Apakah akan baik-baik saja? Terima kasih waktunya, dokter. Ya memang dimonitor kandungannya, Bu. Karena tamofen itu bisa memicu kanker yang lain. Ya. Biasanya nanti kalau sudah lama ibu mengalami perdarahan haid biasanya begitu. Tapi kalau perdarahan haid karena tamofen, ya dokter kandungannya sudah tahu lah. Memang tetap waspada. Nanti kalau misalnya sudah ada gejala-gejala kena kandungannya, tinggal kandungannya diangkat, Bu. Gitu aja. Ya. Iya. Itu waspada untuk orang yang dapat tamofen. Biasanya di sekitar pemakaian 5 tahun tuh ada nanti gangguan haid. Ya. Lanjut. Ya. Ini ada Leni nih, Leni Mardiana. Mbak Leni, open cam dong. Kalau mau bertanya kita minta open cam deh. Mbak Leni. Ini nih dari Palembang nih pasti nih, Dok. Sahabat kita. Mbak Leni yang mau bertanya. Yuk. Gimana nih Mbak Leni? Gimana yang lain aja? Oke. Yang lain. Oke. Nah, pertanyaannya ini dokter, mengapa setelah operasi kista di ovarium dan ovarium diangkat sebelah timbul gejala baru yang mirip seperti sebelumnya? Apakah memang ada kemungkinan menular apabila kista di salah satu ovarium menular ke sebelahnya? Bisa, Terima iya. kasih. Kalau ngangkat satu atau ngangkat semua itu dokternya pasti mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kena kanker, ya kita mesti angkat semua gitu. Kecuali yang enggak, yang apa masih belum punya anak, itu ada pertimbangan lah gitu. Kalau sudah punya anak biasanya diangkat semua, nggak usah nunggu yang satunya kena kanker juga. Jelas bisa pindah ke sebelah jadi. Ya. Lanjut. Iya. Ini dari Ibu Hasnaniar. Assalamualaikum, Dok. Apakah kalau rutin konsumsi obat herbal diracik sendiri seperti minum kunyit putih atau semacamnya, apakah tetap harus kemoterapi, Dok? Loh, kalau kanker harus kemoterapi, Bu. Karena obat-obat herbal itu bukan terapi. Ya, kalau Ibu kena kanker ovarium atau kanker yang lain, dokternya memutuskan kemoterapi, ya harus kemoterapi. Nggak boleh kemoterapinya diganti kunyit putih gitu, herbal. Nggak boleh, itu bukan terapi, Bu. Lanjut. Iya. Dari Bu Muji Rahayu, dokter mau bertanya, saya CA ovarium 3C, sudah 2 kali residif dan 2 kali operasi laparotomi dan 3 cycle kemoterapi. Sekarang dipasang stoma. Apakah masih ada harapan sehat kembali? Terima kasih. Serahkan dokternya untuk terapi kemoterapi lanjutan sampai selesai, Bu. Dan teruslah berdoa, mudah-mudahan dokternya berhasil ngatasi. Itu kan baru 3 sikel itu kan? Ya. Ya, 3 harusnya cycle. minimal 6 sikel, Bu, tidak 3 sikel. Minimal 6 sikel. Terus Lanjut. kalau sudah 6 bulan sesudah operasi CA ovarium, kira-kira kapan saya harus periksa atau cek lagi? 6 bulan dari? Setelah operasi. Nggak ada. Kalau 6 bulan itu dia terbukti patologinya kena kanker, harus rutin itu. Ya, pemeriksaannya rutin, dokternya ada jadwalnya. Nggak mungkin 6 bulan itu dibiarkan, Ibu. Ibu, semua pasien kanker harus berobat ketemu dokternya seumur hidup. Yang terjadwal. Terjadwal ketemu dokter seumur hidup. Bukan 6 bulan selesai. Lanjut. Iya. Ini ada yang raise hand, yang iPhone. Siapa ya? Silakan open cam kalau mau bertanya. Silakan, Bu. Yang raise hand. Iya, Ya, terima silakan. kasih. Silakan. Masih di mute, iya. Perkenalkan diri, Bu. Masih di mute ya, Ibu ya. Mana? Kok hilang? Itunya dibuka.
di unmute. Kameranya, ya itu udah di-unmute ya. Sore dok, saya Ya, sore. Yeni. Mau tanya dok, umur saya kan 52 tahun. Lanjut. Saya udah 3 bulan nggak mens. Setelah itu baru 2 hari yang lalu saya ke dokter. Saya menjalankan USG dan pap smear. Ya. Hasil pap smear-nya tidak ditemukan sel kanker ganasnya. Tapi di USG saya ada kista di sebelah kanan sebesar 2,5 per 3,5 cm. Ya. Lalu saya juga cek CA-nya 7. Ya. Apakah kemungkinan saya bisa menderita kanker, dok? Ibu Dan hanya apakah kista sendiri itu bisa hilang? nggak akan hilang, Bu. Coba Ibu monitor aja USG lagi nanti 6 bulan lagi apakah kistanya membesar apa enggak. Kalau Apakah sekarang ada Ibu kondisinya sekarang enggak perlu dioperasi apa-apa, Bu. Karena kistanya masih kecil dan tumor markernya masih dalam batas normal. Apakah ada mengarah ke kanker nggak ya, dok? Nggak ada, Gen kanker. tidak ada. Makanya Tidak Ibu ada. cuma dimonitor Sebaiknya aja. dibuang atau tidak, dok? Enggak, Untuk kistanya sendiri. Tidak perlu. dimonitor saja, monitor saja. Monitor. Hilang tidak akan mungkin, dok? Enggak akan hilang. Oh, oke. Monitor aja, sudah aja, biar aja. Nanti kalau misalnya dia enggak membesar, ya enggak diapa-apain. Oh, seperti itu. Tapi nggak akan mengarah, kalau tidak diapa-apakan, tidak akan mengarah ke kanker, dok? Ya, dimonitor saja. Nanti ketahuan dimonitor dia ya. mengarah ke kanker atau enggak. Kalau sekarang tidak, Bu. Oh, Sekarang tidak tidak. mengarah ke kanker. Hanya karena Ibu kalau sudah menopause kan enggak boleh ada kista. Nanti kistanya dimonitor saja. 6 bulan sekali diukur dia membesar atau enggak. Atau kalau Ibu banyak uang, 3 bulan sekali boleh USG. Baik, dok. Terima kasih ya, dok, Ya. atas penjelasannya. Pokoknya kalau Selamat- dokternya ngomong operasi, Ibu jangan mau. Ibu nggak perlu operasi. Oh, baik. Sekarang, ya, sekarang nggak perlu. Oke, baik. Terima Udah kasih jelas ya, dok. ya, Bu Yeni Ya, ya. Iya, Iya. terima Terima kasih, kasih, Bu Bu Maria. Yeni. Selamat sore. Iya, sama-sama. Sore. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga. Ini dari Ibu Karmila. Assalamualaikum, Dok. Apakah pasien CA mame harus angkat ovarium? Dokternya mamenya akan monitor Ibu, ya. Kalau tumor marker yang 15,3 ya, 153-nya itu menaik terus, berarti ada ovarium yang memacu. Ada hormonal estrogen yang memicu. Pabrik estrogennya ovarium. Jadi kalau dokternya menganggap banyak ada estrogen yang memicu, maka dokternya minta dokter kandungan angkat tuh ovariumnya. Baru diangkat. Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah diangkat. Nggak ada curiga progresivitas penyakit, nggak usah diangkat. Lanjut. Dok, ini Ibu Hasnaniar lagi nih, Dok. Apakah kalau putus kemoterapi kira-kira 3 bulan lalu, apa bisa disambung lagi kemoterapinya? Dokternya Jadi akan sudah- mempertimbangkan, Bu. Tapi kalau Ibu belum selesai serialnya, ya Ibu akan terapinya nggak adekuat tuh terapinya. Selesaikan terapinya. Dokternya bisa menambahkan entah berapa seri yang kurang atau ditambahkan lebih dari itu. Lanjut. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, tapi hampir sama sih ya yang tadi ditanya. Ini dari Bu Muji Rahayu, ini sudah. Bentar. Mungkin ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung, silakan. Itu ada Silakan itu? raise hand. iPhone itu apa? iPhone yang tadi Ibu Yeni. Masih mau bertanya Ibu Yeni? Siapa lagi yang mau bertanya Maaf, langsung? Saya mau bertanya lagi, boleh? Boleh, silakan. Dok, maaf, apakah saya ini prapenopause ini ada kista gini perlu nggak untuk asupan vitamin untuk supaya katanya kalau mens lagi bisa mengecil kistanya. Enak aja. Orang menopause itu sudah enggak boleh mens lagi seumur hidup. Berarti kalau 3 bulan saya ini udah nggak mens, berarti bisa dinyatakan saya sudah menopause atau premenopause, 1 dok? tahun, Bu. 1 tahun tidak mens. Tidak perlu asupan vitamin, dok, kira-kira. Vitamin itu orang sehat Hormon. aja perlu, kalau apalagi orang enggak sakit. Kalau untuk hormon premenopause ini perlu tidak, dok? Nggak perlu. Tidak perlu Ibu- ya, dok?
Nggak perlu. Monitor aja Bu. Ibu. Dimonitor. Oke, baik dok. Terima Iya, kasih. monggo. Dok, kalau 1 tahun sudah stop mens setelah konsumsi tamofen, 1 tahunnya udah stop, udah nggak pernah mens. Nah itu tiba-tiba mens kembali, itu berbahaya nggak dok? Berbahaya kan karena tamofennya. Itu side effect dari tamofennya ya berarti ya dok ya? Harus dipastikan bahwa tamofen itu tidak memicu kanker, ya harus diperiksa. Iya. Silakan. Bisa Ibu Hana mau bertanya lagi? Saya gedein suaranya. Boleh. Dokter, saya mau tanya ya. Tadi kan tamofen bisa menyebabkan terjadinya pendarahan atau mens gitu. Maksudnya saya, kalau orang sudah menopause tapi kan tidak mens, apakah itu bisa juga mens atau tamofen hanya boleh digunakan 5 tahun pertama setelah dinyatakan survival harus putus, atau berapa tahun setelah pemakaian sudah tidak boleh lagi, dok? Biasanya dokter bedah payudara itu hanya ngasihnya sampai dengan 5 tahun pertama aja. Oh, kalau 5 tahun pertama dianggap sudah survival, udah stop gitu? Iya, stop dia. Dia biasanya stop. Kalau umpamanya CA-nya nggak beres gitu selama 5 tahun, ada terus nanti numbuh lagi gitu. Apakah tamofen dari dokter onkologi Mamae itu tetap memberikan atau bagaimana dok? Biasanya enggak, berarti enggak mempan ininya. Enggak mempan. Oh oke. Dikasih obat yang lain. Gini dok, kan kalau misalnya kista terjadi di ovarium itu berbahaya. Biasanya kista, saya sih orang awam ya dok, maksudnya kista tuh bisa potensi menjadi kanker CA. Kalau seumpamanya polip numbuhnya di indung telur, itu apakah mungkin terjadi? Biasanya setahu saya polip itu adanya di rahim dok. Apakah kalau misalnya ada polipnya di indung telur, nggak ada. Nggak pernah ada ya, adanya kista ya dok? Nah, nanti ibu kadakan sendiri aja nanti. Polip ibu. Yang terakhir ya dok, terakhir dok. Kalau berandai-andai aja ibu. Oke, dok terakhir ya. Kalau kita sudah menopause, apakah ovarium itu akan diam atau dia bisa berubah menjadi ganas? Kalau menopause itu ovariumnya sudah berhenti kerja. Menopause itu tidak haid, jadi di ovariumnya nggak ada kegiatan aktivitas. Kalau ada aktivitas lagi berarti penyakit. Tapi kok ibu presiden bisa tiba-tiba di usianya yang sudah tua, pasti Ibu Habibie ya Ainun. Kenapa bisa jadi cancer gitu dok? Mungkin karena apakah dia hormonal terapi dia Bu? Dia hormonal terapi. Oh dia hormonal terapi. Iya, jadi kankernya terpicu dari hormonal terapinya. Jadi sebenarnya hormonal terapi itu bahaya ya dok? Harus dimonitor karena itu berbahaya. Baik. Itu beda ya dok? Dok, itu hormonal terapi dengan imunoterapi itu sama apa beda? Beda lah. Imunoterapi Mbak, itu toh. Hormon sama imuno kan, daya tahan tubuh sama hormon. Daya tahan. Itu buat orang yang autoimun kali ya dok ya? Oke. Iya. Dokter, aku terima kasih ya udah nanya-nanya terus. Terima kasih dokter, salam sehat. Ya, terima kasih Ibu Hana. Ini ada pertanyaan bagus juga nih dok dari Indah Sukma. Dokter, CA ovarium ada obat yang diminum apa enggak? Obat yang diminum maksudnya apa? Terapinya aja operasi, kemoterapi, ya, atau kalau perlu radiasi, itu aja. Kemoterapi itu berupa injeksi, ya. Kalau misalnya ada tumor ovarium dengan obat hilang, nggak perlu ada dokter totok sekolah dong. Ya. Nggak perlu capek-capek ya dok ya. Capek-capek, semua juga kepingin ada obat, minum obat langsung hilang. Minum kayu putih langsung hilang. Maksudnya nyawanya yang hilang. Sehat dalam keabadian. Ya. Iya, ini dari Buliana. Sore dokter, vitamin untuk jaga rahim apa yang bagus ya? Terima kasih dokter. Apanya? Vitamin apa yang bagus untuk jaga rahim? Oh ya, semua vitamin aja. Makan yang baik, gaya hidup sehat. Ya. Jadi yang nggak usah satu macam vitamin, semua multivitamin. Tapi untuk semua penyakit. Ya. Sudah capek.
Udah capek. Kasihan Dokter Toto udah capek. Ya, Iya, udah capek ya Dok, minum Mbak, capek minum, sudah. minum. Iya, iya teman-teman, kita sudah bersyukur, berterima kasih banyak sama Dokter Toto yang sudah memberikan Ya, pemaparan, sudah yang penting memberikan. saya ngomong, rajinlah periksa. Karena deteksi kanker ovarium itu susah, paling susah. Jadi ibu-ibu harus rajin periksa kandungan, jangan takut. Kalau pap smear itu periksa ditujukan untuk CA cervix. Kalau USG ini ditujukan untuk periksa rahim sama indung telur. Pokoknya yang di dalam perut yang nggak bisa dilihat dengan mata lah. Dilihatnya dengan USG. Ya itu pun bisa lolos, bukan 100% benar, bisa deteksi. Tapi masih tergantung dokternya, kemampuan dokternya, tergantung kecanggihan alatnya. Ya, yang lolos juga ada. Orang pap smear aja, orang yang pap smear tapi lolos kena kanker serviks kan juga ada, sama ada. Ya, apalagi kalau Ada kita mau periksa gangguan teknis, ya. ya, periksalah. Ya. Jadi yang Tapi paling jangan terus mengandalkan apa tadi jahe putih, jahe herbal itu saja, jangan. Mengandalkan sama dokter lah. ya kuning Kota putih. masing-masing ya. Iya. Saya kira itu saja, saya kira Mbak Maria. Saya minta Iya. maaf. Tidak bisa Terima ini. kasih banyak loh Dokter Toto Salam buat sudah mau teman-teman meluangkan semua. waktu. Kita bisa Ya. nanya-nanya terus, dokter. Iya. Nanya. Terima kasih, kasih. dokter. Ya, Ini nggak juga apa-apa. ada Oke ya. ya, ada pesan juga dari Bu Arianti. Terima kasih banyak kepada Dokter Toto atas pemaparannya, dari Mbak Sri juga. Terima Ya. kasih banyak loh, Dok. Oh Ya, ya, Dokter ya. Toto, kita ada berita duka. Dokter Toto sudah tahu ya, Pinky sudah berpulang Iya, kemarin. iya, saya sudah lihat. Ya, ya, jadi Ya, ya wis, kita semua kehilangan ya Dok ya. ya. Karena salah satu sahabat kita berpulang. Iya, Dokter. Terima kasih ya. Demikian sahabat semuanya. CISC. Ya, semoga dokter semakin sehat ya, semakin bisa menjadi berkat dan semakin bermanfaat. Terima kasih Dokter Toto. Selamat sampai jumpa. Kita punya beras di situ nggak ada loh. Ingat ya. Bukan ada. Ada. Siapa? Kalau pas itu Kemana? ke rumah dokternya. Dokter ini? Nggak tahu. Jadi Waktu itu kan BPJS. Ada obat yang nggak ditanggung, baru itu sendiri. Untuk teman-teman semua sahabat CISC mungkin sebelum ditutup kita bisa sesi foto bersama dulu ya. Sepertinya tadi Bu Maria putus koneksinya, mungkin bisa dibuka videonya untuk kenang-kenangan bahwa kali ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Baik, boleh dibuka videonya dan bisa ditampilkan senyum terbaiknya. Boleh. Oh, itu udah ada Bu Maria. Boleh Bu, silakan. Iya. Mohon maaf semuanya. Ternyata ada kesalahan teknis, terputus tadi internetnya, jaringannya. Halo yang Cirosienko, apa kabar? Kangen. Ya, aku seminar ya. Kita foto ya, foto bersama ya semua. Baik, siap aba-aba dari saya ya. Boleh dibuka 10 kameranya. 10 jari. Boleh. Pakai gaya 10 jari sambil senyum boleh.
Baik, semuanya senyum. Untuk di layar layar pertama dulu ya, saya coba 1, 2, 3. Baik. Sebentar. Next, satu lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Nanti saya share ya ke Ya. grup. Baik, terima Sekali kasih. lagi terima kasih banyak kepada tim panitia, terutama kepada AstraZeneca yang sudah mendukung kegiatan webinar pada sore hari ini sampai selesai saat ini. Saya Maria pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap, salah penyampaian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bye. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Terima semua. kasih Sampai semuanya. bertemu lagi. Sampai jumpa. Halo Mbak Tuti, say hi, hai. Terima kasih Mbak Maria. Sama-sama Mbak Yanti. Yanti. Terima kasih Bu Semuanya terima Risma. kasih yang hadir. Mbak Ovi dan kawan-kawan, makasih. Iya, terima kasih banyak. Terima Pamit kasih ya. Mbak Dia, terima kasih. Salam buat Yanti, salam buat teman-teman Bandung. Halo Bulan, apa kabar Bulan? Dr. Mega. Halo, terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Bu Mari. Teman-teman saya mohon Bu Maria, salam sehat selalu. Ada Mbak Tuti. Sehat selalu semua. Mbak Naning apa kabar Mbak Naning? Semarang. Bisa dijawab. Pamit ya. Ya, terima kasih. Saya pamit ya. Mbak Sri pamit ya. Ya, Mbak Endang. Acara presentasi, waktu presentasi atau Mbak Nani udah lama banget pada nggak ketemu ya Allah. Ya, malah ke sini, malah ke sini. Ya. Halo Pak Barita, apa kabar? Ujungnya mana? Saya izin pamit ya teman-teman semua. Salam sehat. Bye. Akhir batin, izin pamit. beliau akan Kabar baik, terima kasih.